Sarangeo. Lo piupul. Sarangeo apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I love you semuanya. Doa terbaik untuk kalian semuanya. Kasih sayang dan cinta terindah untuk kalian semuanya. BMI keren, BMI istimewa yang di Hongkong ini, yang insya Allah bukan hanya bekerja tapi juga berdakwah, bukan hanya cari cuan tapi juga berusaha untuk mencari jalan menuju ke surga. Salah satunya melalui jalur sedekah. Sampeyan mau nyari surga lewat jalur qiyamul lail, tahajud, ya gak potongan. Mau nyari jalur surga lewat jalur puasa, Nggak nutup. Mau cari surga lewat jalur haji, ya jalur surga paling mudah melalui jalur ngaji dan bersedekah. Mudah-mudahan senantiasa dibimbing dan ditolong Allah untuk makin giat ngajinya, makin mudah jalan sedekahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil azizil karim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdhalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Bunda Nuris bersama Majelis Dzikir Ilham, juga Raudhatul Jannah, juga yang tadi melantunkan nada-nada sholawat, dan pas saya datang lagunya jublek-jublek suwung Al-Istiqomah yang anggotanya generasi tahun 80-an, tapi cantik-cantik, serta teman-teman BMI yang luar biasa. Mari kita awali ngaji hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita bertawassul, bertabarruk kepada
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, salafus sholihin, para awliya, para anbiya, mursalin, para ulama, salafus sholihin, kiai-kiai kita, bunyai-bunyai kita, guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan ngaji hari ini benar-benar menghasilkan ilmu yang manfaat dan barokah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bisa mengamalkannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Berikutnya nanti kita baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Kemudian kita baca suratul Fatihah seperti biasa pas ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita baca 11 kali, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita semuanya diijabahi oleh Allah. Hajat-hajat, harapan, cita-cita yang baik dunia akhirat semoga dikabulkan oleh Allah. Kita yang lagi sakit, apapun penyakitnya, zahiran wa batinan, atau mungkin ada keluarga kita yang sedang diuji dengan sakit, barokahnya majelis hari ini, barokahnya doa kita bil jamaah, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya, semoga segera disembuhkan penyakitnya, dijadikan sihah wa afiyah fi taatillah. Kemudian yang lagi sedih, susah, gelisah, punya masalah apapun, semoga segera digembirakan dan dibahagiakan. Amin. Yang lagi berkebutuhan, yang lagi kekurangan, semoga segera dipenuhi dan dicukupkan. Amin. Yang lagi keberatan, nanggung beban apapun, semoga dikuatkan dan diringankan. Amin. Yang lagi apalagi ya? Pokoknya yang lagi macet, seret, kesulitan apapun masalahnya, semoga diberi jalan keluar dan dimudahkan. Yang masih punya tanggungan, beban-beban hutang, sebelum ajalnya tiba, semoga dimudahkan untuk bisa membereskan dan melunasinya. Ya Allah, karuniakan kepada seluruh jamaah yang hadir di majelis ini kehidupan yang penuh barokah, keluarga yang sakinah, yang sedang menunggu datangnya jodoh terbaik, mudah-mudahan belum Abah dipertemukan jodoh terbaik dunia akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongannya orang-orang yang disyafaati Rasulullah. Tergolong orang-orang yang diselamatkan, dimuliakan, dibahagiakan dunia akhiratnya. Basmalah 21 kali dan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Insyaallah apa yang menjadi harapan, keinginan, hajat-hajat panjenengan semua diijabah oleh Allah. Hajat yang diijabah oleh Allah itu jangan diharapkan segera dan cepat panjenengan dapat. Boleh jadi ditunda sama Allah, boleh jadi gak dikasihkan sekaligus tapi secara bertahap, atau bahkan gak dikasihkan Allah di dunia ini tapi dijadikan sebagai tabungan anugerah, tabungan hadiah yang akan dikasihkan panjenengan besok di surga. Orang kalau berdoa segera diijabah Allah, begitu doa langsung dikasih sama Allah, itu belum tentu disayang sama Allah. Boleh jadi karena saking bencinya Allah, dah langsung dikasih daripada kakean cangkem. Ini nanti kalau nggak dikasih gereminin. Allah memerintah kepada para malaikat, hei para malaikat, ajibu, udah kasih itu. Orang yang doa itu kasih aja. Fa inni akrihu an asma'a syautah. Aku benci dengerin suaranya. Wes nang dikei. Aku benci krungu suaranya. Hanya kalau doa, ya Allah, aku minta duit kok langsung dikasih. Jangan buru-buru seneng. Belum tentu itu Allah sayang sama kita. Boleh jadi saking gregetnya Allah sama kita. Tapi kita harus selalu berhusnudzon. Yang penting kita lakukan, yang kita lakukan itu baik dan benar, pasti Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Para jamaah, hari ini alhamdulillah untuk yang kesekian kalinya saya nyambangi rumah saya yang di Hong Kong. Karena di antara para dai, para penceramah yang datang ke Hong Kong, mungkin Abah Hamzah paling sering, sehingga jamaahnya udah mulai pada bosan. Betul ya? Alhamdulillah, berarti aku ini termasuk tipikal orang yang kangen ini. Kalau sampean aja kangen sama aku, apalagi aku malah lebih kangen banget sama kamu. Ini ada beberapa wajah lama yang sudah tidak asing bagi saya, terutama yang duduknya di bagian depan sendiri. Ini wajah-wajah yang gak asing, mudah-mudahan kelak di akhirat masih bisa saya kenali. Harapan kita bukan hanya kumpul dan bersaudara di dunia saja, tapi sampai kelak di akhirat nanti. Salah satu cara ikatan ukhuwah, ikatan persaudaraan agar nggak lepas sampai ke akhirat, satu melalui jalur majelis ilmu seperti ini. Karena Nabi menyatakan man ra'ani dakhalal jannah wa man ra'ani dakhalal jannah ila yaumil qiyamah. Man shafahani dakhalal jannah wa man shafahani dakhalal jannah. Man ta'allama bi dakhalal jannah wa man ta'allama bi dakhalal jannah. Oke, ini sampai selesai, nanti saya pakai bahasa Arab terus.
Siapa yang pernah melihat aku dalam keadaan iman, maka dia masuk surga. Siapa yang pernah melihat orang yang pernah melihat aku dalam keadaan iman, maka dia masuk surga. Ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Siapa yang pernah berjabat tangan dengan aku masuk surga. Siapa yang pernah berjabat tangan dengan orang yang pernah berjabat tangan dengan aku masuk surga. Ila yaumil qiyamah. Siapa yang pernah belajar bersama aku, siapa yang pernah ngaji dengan aku, maka dia masuk surga. Dan siapa orang yang pernah ngaji dengan orang yang pernah ngaji bersama aku, maka dia masuk surga. Ini jalur terus nyambung sampai hari kiamat. Artinya gini, orang yang pernah melihat Nabi dalam keadaan iman masuk surga. Siapa mereka? Para sahabat yang merupakan murid langsung dari Rasulullah. Kemudian siapa yang pernah melihat orang yang pernah melihat aku, muridnya sahabat namanya tabi'in. Ini melihat sahabat melihat Rasulullah dalam keadaan iman. Muridnya sahabat namanya tabi'in, berjabat tangan dengan sahabat, ngaji dengan sahabat, yang sahabat itu berjabat tangan dan ngaji bersama dengan Rasulullah, masuk surga. Terus tabi'in punya murid, tabi'in terus sampai kepada para ulama, sampai kepada para kiai, sampai kepada kita hari ini. Insya Allah orang yang menempuh jalur ngaji yang ada sanadnya sampai kepada Rasulullah, insya Allah semuanya masuk surga. Cuma jadwalnya masuk surga itu yang nggak bareng. Ada yang sabiqunal awwalun, masuk surganya duluan, jadwalnya awal, termasuk saya. Ada yang belakangan. Nah, melalui jalur majelis ilmu diharapkan kita ada ikatan. Jadi kumpulnya bukan hanya di dunia saja, tapi sampai nanti di akhirat. Makanya tadi saya sampaikan, mudah-mudahan wajah-wajah ini adalah wajah-wajah yang besok saya kenali di akhirat. Dan wajah-wajah kita semuanya adalah wajah-wajah yang dikenali oleh Rasulullah SAW untuk diberikan syafaat. Hari ini kita menghormat, kita niat memperingati dan menghormat kelahiran manusia agung, pemimpin agung, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya di mana-mana sampaikan bahwa memperingati Maulid Nabi itu bukan hanya wajib saja hukumnya, tapi sangat amat wajib sekali. Kenapa? Karena kalau bukan karena Rasulullah, Allah tidak menciptakan seluruh makhluknya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah menyatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Andaikan bukan karena engkau wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka aku Allah tidak akan menciptakan jagat raya semesta ini. Semuanya yang diciptakan Allah itu karena Nabi Muhammad. Ringkesnya, kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah tidak menciptakan seluruh makhluknya, termasuk kita manusia. Gak akan ada alam dunia, gak akan ada alam barzakh, gak akan ada surga kalau bukan karena Nabi Muhammad. Dan memperingati Maulid Nabi itu jangan hanya di bulan Rabiul Awal saja. Memang Nabi Muhammad dilahirkannya di bulan Rabiul Awal, tapi untuk memperingati Maulid Nabi jangan hanya di bulan Rabiul Awal saja. Kalau bisa memperingati Maulid Nabi itu setiap hari. Jadi supaya penceramah-penceramah itu nggak nganggur. Sesering mungkin kita mengadakan
peringatan Maulid Nabi agar kita terus diingatkan kepada sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah, perilaku hidup Rasulullah yang merupakan cermin agung bagi kita, yang merupakan uswatun hasanah dalam kehidupan kita untuk kita contoh dan kita teladani agar kita menjadi hamba-hamba yang baik dan benar serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah itu dijadikan sebagai uswatun hasanah, contoh teladan yang prima, teladan yang lengkap dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, tuntunan-tuntunan dari Rasulullah itu dituangkan dalam wadah yang namanya agama. Saya hanya akan cerita saja, mengulang dari apa yang sering saya sampaikan biar sampeyan tambah hafal. Nah, secara umum agama itu ada dua. Pertama disebut agama samawi. Kalau sampeyan bilangnya agama langit, bukan jalur langit. Agama samawi itu agama langit, reform of religion. Aku nggak ngerti artinya. Agama langit. Yang kedua, agama ardi atau agama bumi, earth of religion or natural of religion. Ini agama samawi atau agama langit itu apa saja? Ya, agama-agama yang dibawa oleh para rasul utusan Allah yang pada intinya mengajarkan tauhid, la ilaha illallah. Yuk bareng, la ilaha illallah. Sekali lagi, la ilaha illallah. Itu agama samawi, agama yang dibawa oleh para rasul utusan Allah, diterima melalui wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu agama samawi. Contohnya kayak agama Yahudi yang asli, Yahudi yang asli, terus Nasrani yang asli, di mana pemeluknya disebut ahlul kitab. Beda dengan yang sudah mengalami banyak perubahan akhir-akhir ini. Itu. Dan agama samawi itu disempurnakan dengan agama Islam yang wajib kita yakini bahwa Islam adalah agama yang hak dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar, yang hak dan diridhoi Allah adalah Islam sebagai penyempurna dari semua agama samawi yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau agama ardi itu agama budaya, agama bumi. Apa saja? Ya semua agama selain yang dibawa oleh para nabi dan rasul utusan Allah itu masuk kategori agama ardi, agama bumi. Banyak banget jenis-jenis agama, apalagi di Indonesia, tambah dengan aliran-aliran kepercayaan macam-macam. Mungkin di daerah panjenengan, di daerah sampean ada beberapa kepercayaan-kepercayaan yang masih ada, itu Kejawen, Purbo Kayun, ada Darmo Gandul, kasih
kasih Darmo, nanti kalau nggak ada Darmonya cuma gandul-gandul. Mau banyak banget itu, dan semua agama itu punya Tuhan. Kita umat beragama Islam wajib mengimani, meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kita yang beragama Kristen misalnya, itu Tuhannya disebut Trinitas. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus, 3 dalam kesatuan. Kalau umat Hindu itu punya Tuhan namanya Trimurti. Ada Brahma, Wisnu, dan Siwa. Umat Buddha itu Tuhannya ada Tuhan kecil, ada Tuhan besar, Dipayana dan Mahayana. Ini sekedar nambah wawasan saja. Konghucu di Indonesia diresmikan dan disahkan melalui undang-undang. Ada saudara kita yang beragama Konghucu, itu Tuhannya namanya Huang Tian. Kita awur gak gitu sama.